Tak heran kasus kebocoran data KF21 boramai oleh insinyur Indonesia bikin Korsel kebakaran jenggot diduga data yang dibawa sangat berbahaya. Kasus kebocoran data jet tempur KF21 boramai yang dituding dilakukan oleh insinyur Indonesia masih berlanjut. Belakangan ini penyelidikan tengah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, di mana proses penyelidikan dilakukan melalui investigasi polisi atas insiden teknisi Indonesia yang dikirim ke Korea Aerospace Industries (KAI). Mengutip situs Hankook Ilbo, teknisi Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan kedapatan diduga melakukan pencurian data KF21 boramai. Hal ini membuat Korsel langsung bertindak karena ada kemungkinan kebocoran teknologi terjadi. Menurut sumber yang mengetahui situasi pada tanggal 21, tim investigasi gabungan yang terdiri dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, Komando Kontra Intelijen Angkatan Bersenjata, dan Badan Intelijen Nasional. Ketiga badan penyelidikan ini memutuskan untuk meminta polisi untuk menyelidiki Tuan A, seorang peneliti yang dikirim ke KAI berkewarganegaraan Indonesia, dan memulai prosedur terkait. Bagi Korea Selatan kasus ini dianggap sangat berbahaya, bahkan ada dugaan isi di balik USB yang digunakan yang diduga berisi data-data sensitif. Mengutip situs jongang.co.kr, diduga ada kurang dari 10 konten bermakna. Beberapa di antaranya adalah data yang diizinkan KAI untuk berbagi teknologi. Namun beberapa di antaranya dikatakan sebagai data yang diambil tanpa izin dari gambar desain KF21 yang dilengkapi dengan senjata. Kecurigaan bahwa USB tersebut berisi Katia, program pemodelan 3D untuk KF21, juga menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Bahan ini merupakan versi 3 dimensi dari gambar desain dan dianggap sebagai inti teknologi KF21. Namun, KAI telah membatasi kemungkinan kebocoran Katia. Meski insinyur Indonesia bisa membuat Katia atau program serupa dalam proses pembelajaran mandiri teknologi KF21, namun tidak mungkin membocorkan teknologi KAI secara langsung karena sistem kendali yang ketat. Sebagai tim investigasi yang tidak memiliki kewenangan investigasi, terdapat keterbatasan dalam memverifikasi teori tersebut. Tampaknya polisi akan mampu menentukan secara jelas benar atau salahnya kecurigaan tersebut dengan mengamankan data dan pernyataan yang lebih luas. Selain itu, meskipun Pak A tidak membocorkan teknologinya secara langsung, melainkan berlatih sambil membuat program yang mirip dengan Katia, namun menjadi pertimbangan tersendiri apakah ada pelanggaran peraturan dalam prosesnya dan apakah KAI mengetahui hal tersebut mengambil tindakan yang tepat. Pada akhirnya, ini adalah masalah yang berkaitan langsung dengan keamanan teknologi KF21. Kasus kebocoran data jet tempur KF21 boramai yang dituding dilakukan oleh insinyur Indonesia masih berlanjut. Belakangan ini penyelidikan tengah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, di mana proses penyelidikan dilakukan melalui investigasi polisi atas insiden teknisi Indonesia yang dikirim ke Korea Aerospace Industries (KAI). Mengutip situs Hankook Ilbo, teknisi Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan kedapatan diduga melakukan pencurian data KF21 boramai. Hal ini membuat Korsel langsung bertindak karena ada kemungkinan kebocoran teknologi terjadi. Menurut sumber yang mengetahui situasi pada tanggal 21, tim investigasi gabungan yang terdiri dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, Komando Kontra Intelijen Angkatan Bersenjata, dan Badan Intelijen Nasional. Ketiga badan penyelidikan ini memutuskan untuk meminta polisi untuk menyelidiki Tuan A, seorang peneliti yang dikirim ke KAI berkewarganegaraan Indonesia, dan memulai prosedur terkait. Bagi Korea Selatan kasus ini dianggap sangat berbahaya, bahkan ada dugaan isi di balik USB yang digunakan yang diduga berisi data-data sensitif. Mengutip situs jongang.co.kr, diduga ada kurang dari 10 konten bermakna. Beberapa di antaranya adalah data yang diizinkan KAI untuk berbagi teknologi. Namun beberapa di antaranya dikatakan sebagai data yang diambil tanpa izin dari gambar desain KF21 yang dilengkapi dengan senjata. Kecurigaan bahwa USB tersebut berisi Katia, program pemodelan 3D untuk KF21, juga menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Bahan ini merupakan versi 3 dimensi dari gambar desain dan dianggap sebagai inti teknologi KF21. Namun,
Kai telah membatasi kemungkinan kebocoran Katia. Meski insinyur Indonesia bisa membuat Katia atau program serupa dalam proses pembelajaran mandiri teknologi KF21, namun tidak mungkin membocorkan teknologi Kai secara langsung karena sistem kendali yang ketat. Sebagai tim investigasi yang tidak memiliki kewenangan investigasi, terdapat keterbatasan dalam memverifikasi teori tersebut. Tampaknya polisi akan mampu menentukan secara jelas benar atau salahnya kecurigaan tersebut dengan mengamankan data dan pernyataan yang lebih luas. Selain itu, meskipun Pak A tidak membocorkan teknologinya secara langsung, melainkan berlatih sambil membuat program yang mirip dengan Katia, namun menjadi pertimbangan tersendiri apakah ada pelanggaran peraturan dalam prosesnya dan apakah Kai mengetahui hal tersebut mengambil tindakan yang tepat. Pada akhirnya, ini adalah masalah yang berkaitan langsung dengan keamanan teknologi KF21.